Sunnah, belajar agama baru alim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, hadirin hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita awali kajian kita dengan memperbanyak ungkapan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikannya kesehatan, masih diberikannya kesempatan untuk bisa duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan ini benar-benar bisa menjadi wasilah bagi kita bersama untuk mendapatkan kemuliaan kita yang sesungguhnya di sisi Allah Azza wa Jalla. Karena salah satu dari syarat mulia di sisi Allah itu adalah ketika kita berilmu, ketika kita memahami dan mengerti dengan tanggung jawab dan kewajiban kita dalam beragama. Ilmu akan menuntun kita, ilmu akan membuat kita menjadi terarah. Jadi kita tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang buruk, dan tidak boleh hanya sekedar menjadi wawasan dan pemikiran saja, tapi haruslah dilaksanakan dalam kehidupan keseharian kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk istiqamah di atas syariatnya. Ikhwati fillah, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sepantasnya pula kita memperbanyak ungkapan selawat dan salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita di akhirat kelak mendapatkan kemuliaan dan kebahagiaan dengan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang hanya dia pula lah di antara semua nabi yang diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk memberikan syafaat itu. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Malam hari ini insyaallah kita akan coba melihat ada 3 sikap umat Islam di hadapan sunnah Nabi. Ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari apa yang kita bahas pada bulan yang sebelumnya. Karena bulan yang sebelumnya yang kita bahas adalah bagaimana kita coba memahami wasatiyah yang sebenarnya yang ada pada golongan Ahlus Sunnah. Tapi malam hari ini kita akan coba lihat ada 3 sikap umat muslim, orang-orang yang beriman kepada Allah di hadapan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelum kita masuk kepada 3 kelompok itu, coba dulu kita pahami apa itu arti dari kata sunnah. Kalau seandainya disebut ini sunnah,
ini tidak sunnah. Apa makna dari kata sunnah? Apa bedanya dengan hadis? Apakah sunnah Nabi itu sama dengan hadis Nabi? Atau ada bedanya? Atau jangan-jangan sunnah itu adalah hukum? Maka ada wajib, ada sunnah. Oleh karena itu penting untuk memahami definisi dari istilah sunnah. Bahkan ada yang merupakan lawan dari kata bid'ah. Ini sunnah, berarti ini bid'ah. Ini sunnah, bukan wajib. Berarti itu dua hal yang berbeda. Ada sunnah yang dalam artian semua yang datang dari Nabi, baik perkataannya maupun perbuatannya ataupun takrir. Takrir itu maksudnya adalah ketika Nabi diam terhadap satu perbuatan atau yang diungkapkan oleh para sahabat, Nabi tidak melarangnya. Di situ ada namanya sunnah takririyah. Berarti ada hukum di situ karena Nabi tidak melarangnya. Kalau Nabi tidak melarangnya berarti hukumnya adalah boleh. Sunnah tapi hukumnya mubah. Hukumnya boleh. Nah, maka untuk mengetahui apa itu sunnah, apa bedanya nanti dengan hadis, maka kita perlu melihat dari siapa definisi itu datang, siapa yang mendefinisikannya. Ternyata untuk istilah sunnah itu ada banyak definisi. Ada sunnah yang didefinisikan oleh ahli usul fikih, ada sunnah yang didefinisikan oleh para fuqaha, ada sunnah dalam perspektif mutakallimin, dan ada sunnah dalam pandangan muhaddisin, pandangan ulama hadis. Kalau ulama hadis tidak membedakan antara sunnah dengan hadis. Sunnah adalah hadis, hadis adalah sunnah. Ini pandangan dari al-muhaddithun, dari ulama hadis. Maka mereka mendefinisikan hadis atau sunnah adalah ma udifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin khalqiyah wa khuluqiyah sawa'un kana qabla al-bi'sah am ba'daha. Ini dari muhaddis, dari ahlul hadis. Yang namanya hadis atau sunnah adalah apa saja yang disandarkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dalam bentuk perkataan, perbuatan, takrir atau sifat. Sifat itu nanti bisa sifat fisik. Sifat fisik itu seperti yang dijelaskan dalam Syama'il Muhammadiyah. Ada kitab Syama'il Muhammadiyah menceritakan sifat-sifat fisik Nabi. Jadi sifat Nabi itu bisa dari segi fisik, bisa dari segi akhlak, khuluqiyah dan khalqiyah. Sifat fisik itu kayak rambut Nabi seperti apa, kulit Nabi apa warnanya. Itu khalqiyah. Meskipun sebelum diangkat menjadi Rasul. Jadi semua yang datang dari Nabi itu, yang sesudah diangkat menjadi Rasul maupun yang sebelum, itu semuanya adalah dapat disebut sebagai hadis, sekaligus sunnah, tapi dalam pengertian ahlul hadis. Karena ahlul hadis itu fokusnya adalah inventarisir semua yang datang dari Nabi, mencoba untuk mengumpulkan semua yang datang dari Nabi sebelum dia diangkat menjadi Rasul atau sesudah, tidak ada soal. Yang penting itu datang dari Nabi kita, maka itu adalah disebut dengan hadis atau sunnah. Sementara oleh ulama usul dalam kajian usul fikih itu dibedakan antara sunnah dengan hadis. Sunnah dalam istilahnya ulama usul itu hanyalah yang datang dari Nabi setelah diangkat menjadi
menjadi rasul. Maka dalam buku-buku usul fikih kita akan menemukan definisi sunnah ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqrir. Semua yang datang dari nabi kita diriwayatkan dari beliau atau dilihat oleh para sahabat, perkataannya, perbuatannya atau takrirnya. Inilah yang sunnah. Dan hanya yang datang setelah dia diangkat menjadi rasul saja. Pertanyaannya, kenapa oleh ulama usul yang datang dari Nabi sebelum diangkat menjadi rasul itu bukan sebagai sunnah? Karena yang dilakukan oleh beliau, yang diucapkan oleh beliau sebelum dia diangkat menjadi rasul itu tidak ada dimensi hukum. Tidak ada hukumnya karena dia belum menjadi nabi. Kalau belum menjadi nabi kan belum jadi rujukan dia. Belum jadi patokan perbuatannya. Maka perkara-perkara yang dilakukan nabi sebelum dia diangkat menjadi rasul itu tidak ada sunnahnya. Karena dia sendiri belum rasul. Kalau ada pertanyaan umpamanya, apakah naik ke Gua Hira itu sunnah? Apakah naik ke Gua Hira itu sunnah Nabi? Sehingga kalau seandainya kita pergi umrah mesti naik? Jawabannya tidak. Karena Nabi melakukannya sebelum. Adakah dilakukan Nabi setelah dia diangkat menjadi Rasul? Tidak. Tidak pernah satu kali pun Nabi melakukan itu. Sehingga jawabannya tidaklah ada sunnahnya untuk naik ke Gua Hira. Tapi bolehkah kalau mau naik? Boleh. Kalau mau naik, boleh silakan. Tapi tidak ada fadilahnya. Karena kita kalau sudah sebutkan dia sebagai sunnah Nabi, sesuatu yang di dalamnya ada unsur hukumnya, seandainya sudah ada keyakinan seperti itu, berarti kita mendapatkan pahala kalau seandainya naik ke sana. Tapi kalau ada orang yang ingin naik sampai ke atas, ya silakan saja. Asalkan jangan dibawa-bawa pula nanti perkara-perkara yang sesuatu yang tidak perlu untuk dilakukan. Contohnya sampai di Gua Hira, sholat pula dia, sunnah pula sholat di Gua Hira itu. Karena banyak orang yang bermain perasaan kalau dalam beragama ini. Jadi kalau beragama ini bermain perasaan, ini kan tempat Nabi nih. Di sini adalah dulu Jibril itu pertama turun. Di sini Nabi mendapatkan wahyu. Mulai perasaan bermain. Oh kalau begitu beribadahlah di sini. Padahal itu tidak dibolehkan. Tapi kalau umpamanya kebetulan sampai dia di Gua Hira pas di waktu duha. Atau kadang nak salat duha situ. Boleh ya? Boleh. Tapi menyengaja naik ke Gua Hira untuk salat duha dengan dugaan bahwa di situ lebih afdal, maka tidak boleh. Karena untuk mengatakan hal itu mesti ada syariatnya, mesti ada sesuatu yang merupakan anjuran dari Nabi kita. Dan ternyata itu tidak ada. Nah, maka tidak ada sunnahnya kalau seandainya bersemedi di Gua Hira. Karena itu dilakukan oleh Nabi sebelum dia diangkat menjadi Rasul. Nah, maka yang namanya sunnah itu sesuatu yang di dalamnya ada hukum. Dia sudah menjadi sumber hukum. Dan ahli usul fikih juga tidak memasukkan ke dalam definisi sunnah itu sifat seperti sifat khalqiyah, sifat ciptaan Nabi. Kalau dalam ulama hadis kan tadi masuk tuh. Sifatnya baik khalqiyah, ciptaan fisiknya seperti apa atau akhlaknya. Tapi untuk ulama usul dia tidak memasukkan itu. Karena tidak mungkin dijadikan sunnah. Umpamanya Nabi itu kulitnya putih kemerah-merahan. Sekarang apakah sunnah berkulit putih?
Bapu Syahruhnya mau mawak banu hitam. Apakah orang yang kalau kulitnya hitam lalu melanggar sunnah? Tidak. Sekarang ada hadis mengatakan bahwa rambut Nabi itu sampai ke bahu. Kalau dia potong sampai ke ujung bagian telinganya. Sekarang memanjangkan rambut sampai ke bahu, sunnah enggak? Memanjangkan rambut kita sampai seukuran bahu. Karena Nabi seperti itu rambutnya. Apakah bagian dari sunnah? Jawabannya tidak. Karena tidak masuk dalam definisi sunnah, sifat khalqiyah seperti tadi itu. Maka ulama usul tidak memasukkannya. Karena terkadang ada sebagian orang yang bagian-bagian fisik Nabi diikutinya, rambutnya dibuatnya sampai segini. Tapi yang betul-betul sunnah yang harus diikuti, tidak dikerjakannya. Padahal yang harus diikuti itu adalah sunnah yang memang di dalamnya ada dimensi hukum, anjuran Nabi, perintah Nabi, ada sesuatu yang kita memang diminta untuk mengerjakannya. Itu yang sunnah yang disampaikan oleh Nabi setelah dia menjadi Rasul. Adapun sifat-sifat fisik itu bukan bagian daripada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan terbalik. Kadang cenderung mengikuti hal-hal yang ya kalau ada orang ingin seperti itu ya silakan saja. Tapi bukan dengan alasan sunnah dia berpahala seperti itu. Tidak. Karena memang tidak punya dimensi hukum. Maka jangan terbalik. Yang harus kita ikuti itu adalah yang datang dari Nabi setelah dia diangkat menjadi Rasul. Perkataannya kah, perbuatannya kah, atau diamnya Nabi terhadap perbuatan dan perkataan yang datang dari para sahabat. Nanti ada sunnah dalam pandangan para fuqaha. Kalau sunnah dalam istilah para fuqaha itu adalah hukum. Jadi sunnah dalam pandangan fuqaha itu adalah hukum. Sedangkan sunnah dalam pandangan usul fikih itu adalah dalilul hukum. Bisa tidak kita memahaminya tuh? Fuqaha ini sunnah katanya, berarti tidak sampai ke tingkat wajib. Karena hanya sunnah. Tapi kalau usul fikih yang mengatakan ini sunnah, berarti ini adalah sesuatu yang datang dari Nabi yang bisa dijadikan sumber hukum dalam kehidupan kita. Dalam ibadahkah atau dalam muamalah, tergantung isi hadisnya apa. Jadi kalau usul fikih yang mengatakan, ahli usul mengatakan ini adalah sunnah, berarti ini adalah dalil hukum. Dalil yang datang dari Nabi yang di dalamnya ada dimensi hukum. Apakah wajib, apakah sunnah, apakah mubah, itu lain soal. Yang penting ada hukumnya. Sedangkan para fuqaha saat dia mengatakan ini sunnah, berarti itu adalah hukum yang statusnya di bawah wajib. Maka dalam kehidupan kita ini, ada sesuatu yang wajib untuk kita lakukan, tidak boleh ditinggalkan. Tapi ada yang sifatnya sunnah, kita dianjurkan untuk melaksanakannya, cuma statusnya tidak sampai ke tingkat wajib. Nah, kita bawa kepada tema kita hari ini. Kalau seandainya kita bicara 3 sikap muslim di hadapan sunnah Nabi, 3 sikap umat Islam di hadapan sunnah Nabi, berarti sunnah Nabi yang dimaksud di sini adalah sunnah Nabi dalam perspektif atau dalam pandangan ahli usul fikih. Kita tidak bicara tentang sunnah dalam pandangannya para fuqaha, dan kita juga tidak bicara sunnah dalam pandangannya para muhaddisin, tapi kita bicara tentang sunnah dalam perspektif ahli usul fikih. Semua yang datang dari Nabi yang memang setelah dia diangkat menjadi Rasul, yang di dalamnya ada dimensi hukum. Dan pembahasan 3 sikap terhadap sunnah ini sama nanti dengan 3 sikap terhadap Al-Quranul Karim. Karena sunnah merupakan kawan yang tidak bisa dipisahkan dengan Al-Quran. Dalam hadis Nabi dia mengatakan seperti itu. Utitul Qur'ana
Saya diberikan Al-Quran, diberikan kepada saya Al-Quran, wa mislahu ma'ahu. Dan yang semisalnya bersamanya. Apa maksud yang semisalnya ini? Semisal Al-Quran. Bersama Al-Quran itu sendiri. Dan maksudnya adalah hadis atau sunnah dalam pandangannya para usuliyin, para ahli usul. Maka Quran sunnah ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kalaulah ada kelompok mungkir sunnah, kelompok yang mengingkari sunnah dengan alasan bahwa cukuplah bagi kita Al-Quran saja, itu tidak beralasan, tidak bisa diterima. Karena tidak mungkin kita menjadikan Al-Quran sebagai rujukan dalam beragama tanpa kita berpandukan kepada hadis Nabi. Bahkan Imam kalau nggak salah Asy-Sya'bi atau Auza'i itu pernah mengatakan Al-Qur'anu al-kitabu ahwaju ila sunnah minas sunnati ila al-kitab. Al-kitabu ahwaju ila sunnah. Al-Qur'an itu lebih butuh kepada sunnah daripada sunnah kepada Al-Qur'an. Apa makna ini? Ini bukan berarti kita menempatkan sunnah di atas Al-Qur'an. Karena secara fakta memang banyak sekali isi Al-Quran yang kita tidak bisa paham kecuali setelah datangnya sunnah. Maka sunnah itu ibaratnya adalah landasan operasional dalam beragama. Landasan operasional kita dalam beragama ada pada sunnah. Ketika Allah menyuruh kita untuk sholat, tapi dalam Al-Quran tidak dijelaskan secara rinci bagaimana tata cara kita sholat. Apa yang kita baca saat kita sujud, saat kita ruku, itu tidak kita temu dalam Al-Quran, tapi hanya ada pada hadis Nabi. Ketika Allah menyuruh kita untuk membayarkan zakat, lalu kita ingin membayarnya, berapa ukuran yang harus kita bayarkan? 2,5% kah? 10% kah? 5% kah? Apa saja nanti benda-benda yang perlu wajib untuk kita zakatkan, itu semua ada penjelasannya pada sunnah Nabi. Maka pantaslah Imam Auza'i mengatakan al-kitabu ahwaju ila sunnah minas sunnati ila al-kitab. Al-Quran lebih membutuhkan kepada sunnah daripada kebutuhan sunnah itu sendiri kepada al-kitab atau Al-Quranul Karim. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Sekarang kita sudah tahu sunnah yang dimaksud dengan judul kita malam hari ini adalah sunnah Nabi dalam perspektif ulama usul fikih. Apa saja yang datang dari beliau, perkataan, perbuatan atau diamnya, yang memang semuanya adalah di dalamnya ada hukum. Kalau ada hukum, berarti sesuatu yang kita taati. Apa yang kita temukan di dalam hadis-hadis Nabi, itu pula lah yang harus kita yakini. Apa yang kita temukan di dalam sunnah Rasulullah SAW, itu pula lah yang harus kita laksanakan dalam berbagai persoalan. Aqidatan, wa ibadatan, wa muamalah, wa akhlak, semuanya. Baik dalam persoalan akidah maupun dalam persoalan ibadah ataupun dalam persoalan muamalah dan akhlak, apa yang kita temukan pada hadis Nabi, pada sunnah Nabi kita, itu pula lah yang harus kita imani, kita amalkan, kita yakini dalam kehidupan keseharian kita. Asalkan hadis atau sunnah yang kita temukan itu memang adalah sesuatu yang sahih, yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang sudah dinyatakan oleh para ulama sebagai hadis yang sahih, maka tidak ada alasan bagi kita untuk menolaknya, karena memang sahabat dulu mereka lah yang pertama kali memulai melaksanakan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para sahabat dulu dalam melaksanakan apa yang datang dari Nabi, mereka cenderung untuk tidak membeda-bedakan ini sunnah, ini wajib. Apakah ini sunnah?
dalam artian tidak sampai ke tingkat wajib, atau memang dia sesuatu yang diwajibkan, cenderung mereka tidak membedakannya. Asal datang perintah dari Nabi, maka kecenderungan mereka adalah untuk mengamalkannya. Tanpa banyak tanya di hadapan perintah Nabi. Setelah berkembang zaman semakin ke ujung, semakin mendekati hari kiamat, ternyata memang semakin banyak orang yang mempertanyakan sesuatu yang datang dari Nabi, padahal itu benar-benar datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari sinilah kita perlu mengetahui sikap-sikap umat Islam di hadapan sunnah Nabi. Dalam buku ini dijelaskan ada 3 mauqif. Ada 3 mauqif atau ittijah. Mauqif itu bisa diartikan sikap, ittijah itu sering diartikan dengan orientasi. Jadi 3 orientasi di hadapan sunnah Nabi. 2 yang menyimpang, satu yang benar. Di buku ini diawali pembahasannya dengan 2 yang menyimpang. Sikap pertama yang kita temukan atau yang ditemukan secara fakta di lapangan terhadap sunnah Nabi, itu yang pertama datang dari ahlu at-tafrid wal jafa. Tafrid itu lawan dari kata ifrat. Tafrid itu bermakna taksir. Ada orang yang meremehkan. Ada orang yang tidak memberikan hak sunnah itu. Ada orang yang mengabaikan. Ada orang yang lebih mengedepankan apa yang dikatakan oleh gurunya daripada yang dikatakan oleh Nabi sendiri. Jelas-jelas ada hadis umpamanya begini, tapi yang selama ini yang dia dapatkan tidak seperti itu. Maka yang akan tetap dia ikuti adalah taklid kepada selain daripada Nabi. Itu namanya ahlu at-tafrid. Jadi tafrid itu bermakna taksir, mukassir. Mukassir itu tidak memberikan hak terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak akan jelaskan definisi dari kata tafrid, tapi intinya memang adalah ketika kullu syai'in idza lam yalzam syai'an. Idza lam yalzam syai'an, segala sesuatu kalau tidak lagi melazimi sesuatu yang seharusnya, maka itu bisa masuk ke dalam kategori at-tafrid atau al-jafa. Ini nanti lawan dari kata gulu. Jadi lawan dari kata gulu, karena sikap yang kedua nanti adalah al-ifrat atau al-ghulu. Gulu itu lawan dari tafrid. Kalau gulu berlebih-lebihan, mujawazatul had, sedangkan tafrid mengurangi. Jadi kalau batasnya di sini, yang gulu itu melebihi, sedangkan yang tafrid enggak, asal-asal aja, baru mulai selesai dia. Jadi ini dua kutub yang dua-duanya sebenarnya ada penyimpangan. Maka kelompok pertama, sikap yang pertama, kenapa dikatakan sebagai umat Islam? Karena memang mereka adalah sebagai orang muslim. Mereka adalah orang yang beriman kepada Allah. Mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sehingga disebut dengan al-muslimun. Orang yang kalau sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, datang dari hatinya, tentu bisa menjadi bagian dari umat Islam. Tapi kadang-kadang ada kesalahan-kesalahan mereka di dalam menyikapi sunnah atau berada di hadapan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dicontohkan di sini salah satu dari contoh yang tafrid, yang taksir, yang mengabaikan, yang meremehkan, yang tidak memberikan haknya. Fa innal mutakallimina qad raddu minas sunnah ma kana min ahaditsil ahad. Mutakallimin, siapa yang dimaksud mutakallimin di sini? Ahlul kalam. Sesungguhnya mutakallimin, kelompok mutakallimin, ahlul kalam itu seperti Mu'tazilah, Jahmiyah,
Itu adalah bagian dari ahlul kalam. Khawarij, Murji'ah, Asy'ariyah, Maturidiyah, itu adalah kelompok-kelompok aliran kalam. Masuk dalam kategori mutakallimin. Bagaimana metode mereka? Qad raddu minas sunnah. Mereka raddu minas sunnah, menolak dari sunnah itu makana min ahaditsil ahad. Makana min ahaditsil ahad. Sesuatu yang masuk dalam kategori hadis ahad, itu dalam konsep mereka menolaknya untuk dijadikan alasan dalam bab akidah, dalam bab keyakinan. Karena menurut mereka hadis ahad itu statusnya tidak sama dengan hadis mutawatir. Kalau mutawatir itu qat'i dia. Qat'i berarti pasti. Sedangkan ahad itu bagi mereka itu adalah hadisnya zanni. Kalau hadisnya zanni, tidak mungkin dijadikan sandaran dalam akidah, karena akidah itu harus qat'i. Sebab dia adalah bab akidah, bab pondasi. Masa pondasi tidak dibangun di atas sesuatu yang pasti? Inilah salah satu dari manhajnya mutakallimin itu, ahlul kalam. Jadi menolak hadis-hadis ahad untuk dijadikan sandaran dalam bab akidah. Tapi apakah itu bisa diterima atau tidak? Ketika mereka menolak hadis ahad untuk dijadikan alasan dalam babul akidah, mereka sedang taksir. Mereka sedang mengabaikan, tidak memberikan hak yang ada pada sunnah. Karena seharusnya yang dipegang dalam bab akidah bukanlah mutawatir ahadnya, tapi yang dipegang dalam bab akidah sahih atau tidak, sahih atau tidak sahih. Sepintas memang kadang bisa pula diterima. Karena akidah itu kan pondasi, itu keyakinan yang harus dibangun di atas dalil-dalil yang pasti. Dan yang pasti itu kalau untuk hadis adalah mutawatir. Dan itu qat'i. Sedangkan ahad bagi mereka itu adalah zanni. Zanni itu masih mungkin dipertanyakan. Jadi beda ahad mutawatir itu begini. Kalau hadisnya disebut hadis mutawatir, maka periwayatan hadis itu dalam semua sanad itu jumlahnya banyak. 10 ke atas. Itu mutawatir. Yang mengambil dari Nabi, dari kalangan sahabat 10 atau lebih. Yang mengambil dari sahabat, dari kalangan tabi'innya 10 lebih. Nanti yang mengambil dari kelompok tabi'in, yaitu tabi'innya 10 lebih. Pokoknya dalam semua tingkatnya mesti lebih dari 9, 10 ke atas. Itu disebutlah dia sebagai mutawatir, maka pasti. Tapi kalau ahad, ada kadang hadis yang diambil oleh 1 orang sahabat dari Nabi, atau diambil oleh 2 orang. 2 orang aja yang mendengarkan dari Nabi, sedangkan sahabat yang lain mendengarkan dari sahabat itu. Ada yang 3, maka muncullah nanti istilah-istilah, ada hadis aziz, ada hadis gharib, ada hadis masyhur. Itu istilah-istilah untuk yang ahad. Masyhur itu di bawah 9, paling banyak 9. Orang yang meriwayatkannya. Kalau gharib itu 1 saja. Meskipun di 1 tingkatan. Maka hadis innamal a'malu binniyat, innamal a'malu binniyat, itu sesungguhnya hadisnya adalah gharib. Karena yang mengambil dari Nabi hanya 1 sahabat saja, yaitu Umar ibnu Al-Khattab. Maka kalau kita tengok dalam sanadnya itu an Abi Hafsin Umar ibn Al-Khattab yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Jadi dari Abu Hafs Umar ibn Al-Khattab, dia berkata, sami'tu Rasulullah.
Saya mendengar. Dan hanya Umar yang mengambil dari Nabi. Adapun sahabat yang lain berarti mengambilnya dari Umar Ibnu Al-Khattab. Berarti ini hadisnya gharib, hadisnya ahad. Pertanyaannya, kalau dia statusnya sebagai hadis ahad di situ, apakah bukan sebagai hadis yang sahih? Dia sahih. Maka ulama Ahlus Sunnah sebenarnya tidak mempersoalkan ahad atau mutawatirnya dalam persoalan akidah. Yang dipersoalkan sebetulnya adalah sahihkah atau tidak sahih. Asal hadisnya sahih, meskipun dia gharib, tetap bisa dijadikan landasan dalam akidah. Dan hujjah untuk itu banyak sekali. Ketika Nabi mengutus utusan atau duta dakwahnya ke wilayah-wilayah, yang diutus oleh Nabi 1 atau 2 orang, yang diajarkan mereka apa? Akidah. Kalaulah memang harus lebih dari 9, maka Nabi mesti akan mengutus dalam satu tempat dakwah itu, setidaknya Nabi mengutus sebanyak 10 orang. Sementara Muaz diutus oleh Nabi hanya 1 orang saja ke wilayah Yaman. Ya Muaz, innaka sata'ti qauman min ahlil kitab. Wahai Muaz, kamu akan datangi kaum ahlul kitab itu dan ajak mereka untuk beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah ini persoalan akidah. Ini persoalan tauhid, persoalan keyakinan. Sementara yang diutus hanya 1 orang. Berarti ahad. Ini argumentasi yang membantah kelompok-kelompok yang mukassir. Sikap pertama, orang-orang yang tak memberikan hak sunnah itu, karena mereka tidak menerima hadis ahad sebagai landasan dalam berakidah. Andaikan nanti tidak dijadikan hadis ahad atau tidak bisa hadis ahad menjadi alasan dalam bab akidah, berapa banyak nanti masalah-masalah akidah yang harus tertolak. Itu hadis-hadis yang berkaitan dengan azab kubur, mungkar nakir, pertanyaan malaikat, itu kebanyakan hadisnya adalah hadis ahad. Dan itu adalah masalah akidah. Apakah masalah azab kubur itu bukan masalah iman? Itu masalah iman. Karena dia adalah masalah gaib. Nah, oleh karena itu, sekali lagi, yang dijadikan patokan dalam babul akidah bukanlah mutawatir atau ahadnya, sehingga kalau ahad tertolak, bukan itu. Tapi yang jadi patokan adalah sahihkah atau tidak sahih. Jika memang hadisnya sahih, meskipun ahad, maka tetap bisa dijadikan dalam bab akidah, bab keyakinan. Karena memang banyak sekali persoalan-persoalan keyakinan dan akidah yang memang dilandaskan kepada hadis-hadis ahad. Hadis mutawatir itu jumlahnya tidak banyak. Hadis itu yang justru yang lebih banyak adalah yang ahad. Yang mutawatir itu lebih sedikit. Nah, kalaulah seandainya memang hanya berpatokan kepada yang mutawatir saja, itulah yang akan terjadi. Banyak nanti perkara-perkara akidah yang mesti diragukan. Maka banyak orang yang iya enggak itu pertanyaan mungkar dan nakir itu. Apa benar itu atau tidak? Ada enggak kira-kira azab kubur? Kok kayaknya enggak masuk akal itu? Karena kalau sudah dibawa enggak masuk akal atau tidaknya, itu nanti akan ada penolakan terhadap hadis, padahal itu datang dari hadis yang sahih. Masuk waktu, kita jawab dulu suara azan insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Jadi yang pertama, contohnya ahlut tafrid adalah al-mutakallimun raddu minas sunnah ma kana min ahadisil ahad. Mereka menolak sunnah untuk dijadikan sebagai landasan dalam berakidah jika memang datang dari hadis ahad, dan itu tertolak. Karena masalah akidah sekalipun, kalau seandainya hadisnya sahih, maka tetap harus diterima sebagai sebuah landasan. Apalagi yang mereka lakukan, wa kadza raddu minas sunnah maka na yukhalifu al-aql. Begitu juga mereka menolak, yang mutakallimun tadi itu, yang ahlul kalam itu menolak dari sunnah maka na yukhalifu al-aql biza'mihim. Apa-apa yang mereka anggap itu bertentangan dengan akal, walau kana sahihan tsabitan, meskipun hadisnya sahih sabit, tetap pasti adanya dan dia adalah hadis yang sahih. Cuma mereka menduga bahwa hadis itu yukhalifu al-aqal, menolak, mereka tidak bisa mereka terima karena mereka anggap itu bertentangan dengan akal. Berarti akal itu lebih pasti daripada hadis yang sahih yang datang dari Nabi. Itulah salahnya. Khususnya nanti ketika berkaitan dengan hadis-hadis yang Nabi menceritakan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu akan menjadi tertolak. Itu tidak mungkin. Karena kalau seandainya diterima hadis itu,
bertentangan dengan akal. Karena akal mereka menganggap hal yang ada pada hadis itu menyamakan Allah dengan, menyerupakan Allah dengan makhluk. Apa contohnya? Umpamanya hadisun nuzul. Hadis nuzul. Hadis nuzul itu hadis yang menceritakan bahwa Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir. Dia menanti-nanti, menunggu-nunggu siapa yang berdoa, siapa yang bertobat, siapa yang beristighfar. Yang beristighfar akan diampuni, yang bertobat akan diterima tobatnya, yang berdoa akan dikabulkan. Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya. Meskipun hadisnya sahihan sabitan, tapi raddu, mereka menolaknya, maka na yukhaliful akal, apa-apa yang bagi mereka itu bertentangan dengan akal. Jadi bagi mereka itu bertentangan dengan akalnya. Karena tidak mungkin Allah turun ke langit dunia. Mereka menolak nuzul, menolak untuk mengatakan turun ke langit dunia, dan pada saat yang sama juga mereka menolak bahwa Allah berada di atas arsy. Seharusnya terimalah dulu di atas arsy itu, baru tolak turunnya. Karena ada pertanyaan yang munculnya begini pertanyaan itu. Kalau seandainya Allah turun ke langit dunia, apakah arsy menjadi kosong? Sekarang yakin dulu enggak mereka bahwa Allah berada di atas arsy? Ini enggak di atas arsy enggak juga, turun ke langit dunia enggak juga. Padahal datang dari ayat-ayat dan datang dari hadis-hadis yang sahih. Nabi menafsirkan ayat, ada ayat yang ditafsirkan oleh Nabi, lillazina ahsanu al-husna wa ziyadah. Ini ayat Al-Quran. Orang-orang yang ahsanu itu orang yang berbuat ihsan. Husna itu artinya jannah. Mereka mendapatkan surga, wa ziyadah. Surga dan tambahan. Berarti tidak surga aja, ada nikmat lain selain daripada surga. Dan nikmat yang lain ini lebih nikmat daripada surga itu sendiri. Apa tafsir Nabi untuk ayat itu? Dalam hadis riwayat Imam Muslim yang mengatakan bahwa Nabi menafsirkan ayat itu, yang dimaksud ziyadah adalah an-nadharu ila wajhillahil karim, memandang langsung kepada wajah Allah yang mulia. Ini hadis, dan hadisnya sahih. Tapi oleh ahlul kalam, karena dianggap ini bertentangan dengan akal, karena mereka orang-orang yang tidak percaya kalau Allah itu memiliki wajah. Padahal hadisnya ada, ayatnya ada. Kita wajib mengimaninya. Yang tidak boleh adalah, kita harus menghindarkan ini. Yang tidak boleh adalah menyamakan, menyerupakan wajah Allah dengan wajah makhluk. Seperti apanya itu sama sekali jangan pernah menanyakannya. Imam Malik itu ditanya oleh seseorang perihal melihat Allah. Apakah di akhirat orang Islam, orang mukmin akan melihat kepada wajah Allah? Apa jawaban Imam Malik? Naam. Bahkan dia menunjuk kepada matanya. Iya, kata Imam Malik. Mereka akan melihat Allah dengan matanya nih. Berarti memandang dengan mata kita sendiri. Maka dalam ayat yang lain, wujuhu yawma idzin nazirah ila rabbiha nazirah. Hari itu wajah umat Islam itu berseri-seri. Kenapa? Ila rabbiha nazirah, kepada wajah Allah dia memandang. Dalam ilmu bahasa, kata nazara kalau diikutkan dengan wajah, maka maksudnya adalah mata ini. Karena ada wujuhun tadi. Wujuhu yawma idzin nazira ila wujuhu yawma idzin nazira ila rabbiha nazira. Kata wajah
Ada di situ wujuhun. Lalu jika diikutkan dengan nazirah, maka maksudnya adalah memandang dengan mata ini. Karena sebagian ahlul kalam mengatakan nazirah di situ bukanlah memandang kepada wajah Allah, tapi nazirah bimakna muntazirah. Muntaziratun ila thawab, menunggu-nunggu datangnya pahala. Pahala mana? Juga balasan dari kebaikan dia, as-thawab. Kan sudah ada jannah sebelumnya. Kan lillazina ahsanul husna, orang-orang yang ihsan mereka mendapatkan surga. Lalu kalau surga sudah didapat, ini muntaziratun, apalagi yang mau ditunggu? Karena surga sudah dapat. Maka nazirah bukan bermakna muntazirah, karena nazirah di situ diikutkan dengan kata wajah. Maka maksudnya adalah pasti memandang dengan mata. Begitu jawaban Imam Malik ketika ditanya, apakah benar nanti orang akan melihat kepada Allah? Naam katanya, dengan dua mata dia ini. Begitu akidahnya Imam Malik. Dan begitu juga akidah 4 imam mazhab. Jadi 4 imam mazhab itu imam yang ahlus sunnah, yang pemahaman akidah mereka sama dan keyakinan sahabat. Walaupun Imam Abu Hanifah awalnya cenderung menggeluti ilmu kalam itu, tapi pada akhirnya dia meninggalkannya dan meminta anaknya juga ikut untuk meninggalkan, karena banyak menimbulkan penyimpangan demi penyimpangan. Nah, ini kelompok ahlut taksir yang tidak memberikan hak sunnah karena mereka menolak sunnah-sunnah yang sahih untuk persoalan akidah, karena dia adalah ahad, atau menolak hadis-hadis yang sahih kalau seandainya dianggap itu bertentangan dengan akal mereka. Mereka menilai itu berarti tidak mungkin. Allah beri kita akal untuk apa? Gunakanlah akal itu untuk berpikir seperti itu. Kita tidak boleh menggunakan akal kita untuk menentang apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang memberikan kita akal adalah Allah, dan yang menetapkan ini juga adalah Allah melalui Rasulnya, berdasarkan kepada hadis yang sahih. Ada lagi disebutkan di sini yang masuk dalam kelompok ahlut taksir yang sama dengan mutakallimin tadi. Wa ba'du muqalladatil fuqaha kana jafiyan fi haqqi sunnatin nabi. Sebahagian orang-orang yang taklid kepada fuqaha itu mereka juga tidak memberikan hak sunnah. Faqaddama 'alaiha ara'ar rijal wa aqwal al-a'immah. Mereka mendahulukan pendapat-pendapat orang, perkataan-perkataan imamnya, hatta qala ba'duhum, sampai ada sebagian mereka mengatakan kullu hadisin yukhalifu qawla imamina fahuwa imaman su'au mu'awwal. Semua hadis kalau seandainya bertentangan dengan perkataan imam kami, jadi semua hadis jika bertentangan dengan imam kami, maka dua kemungkinan. Mungkin mansuh, sudah dihapus hukumnya, yang penting perkataan imam yang kami ikuti. Au mu'awwal, atau ditakwilkan. Yang penting bisa mengikuti pendapat imam. Padahal pendapat itu banyak sekali. Sekarang ketika ada banyak pendapat, sampai umpamanya pendapatnya 5 umpamanya atau 4. Lalu apakah semua orang harus berpegang kepada pendapat imamnya itu? Ataukah kita mesti berpendapat kepada yang paling mendekati kepada hadis atau kepada dalil-dalil yang sahih? Para taklid, kaum mukallid, memang mereka akan mengabaikan itu semua. Yang penting mereka cukup untuk mengikuti apa yang dikatakan oleh guru mereka tanpa mempertanyakan apa sumber dari pendapat yang disampaikan oleh guru mereka itu. Padahal seharusnya pada saat ada pendapat disampaikan oleh seorang guru, oleh seorang imam, maka dia berkewajiban atau dituntut untuk menyampaikan apa landasan dari
landasan dari pendapatnya itu. Jadi ini pada kelompok yang pertama, ahlut taksir. Orang-orang yang muqassir, orang-orang yang tidak memberikan hak sunnah, bahkan mereka bisa menolaknya karena bertentangan dengan akal, menolaknya karena bukan hadisnya qat'i, dan bahkan menolaknya ketika bertentangan dengan pendapat imam mereka. Jadi kalau menurut Nabi begini, menurut tok guru begini katanya, saya akan ikut tok guru, bukan ikut Nabi. Ini salah besar. Karena kita beragama mesti kembalinya adalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Sedangkan yang kedua seperti yang kita katakan tadi, lawan dari tafrid. Lawan dari tafrid adalah ifrat atau ghulu. Berlebih-lebihan. Tidak pula sebatas kewajibannya saja, tapi lebih dari yang seharusnya. Di sini diberikan contoh seperti yang dilakukan oleh kelompok Syiah. Kelompok Syiah itu salah satu dari kelompok yang bersifat ghulu. Dan ghulu mereka adalah kepada Ali ibnu Abi Thalib. Tidak lagi meyakini Ali itu sebagai hanya sekadar sahabat, tapi sampai memberikan unsur-unsur ketuhanan kepada Ali. Ada sebahagian dari kelompok yang memang di situ ada ghulu, tidak lagi menempatkan Nabi sebagai seorang rasul, tapi memberikan unsur-unsur ketuhanan kepada Nabi. Bisa mengabulkan doa, dia yang mengabulkan hajat kita, dia tempat meminta, maka mereka mintalah hajat mereka kepada Nabi. Dan mereka mendatangi kuburan Nabi bukan sekadar untuk berziarah seperti yang disunnahkan, tetapi banyak melakukan ritual-ritual yang ternyata di dalamnya banyak mengandung unsur ghulu. Lawan dari yang tadi. Dua kutub ini mesti ditinggalkan. Kita tidak boleh seperti ahlut tafrid. Kalau ada hadis dari Nabi jika sahih, ambil. Ahad atau tidak ahad, lain hal. Yang penting dia adalah hadis sahih, baik dalam akidah maupun dalam ibadah. Terima. Kalau tidak, berarti menjadi kelompok ini. Sementara di satu sisi ada pula orang yang menempatkan Nabi itu lebih daripada sekedar seorang rasul. Kelompok-kelompok sufi ini banyak terjebak kepada hal-hal yang seperti ini. Banyak terjebak kepada sesuatu yang di dalamnya ada unsur ghulu, dan dulu sudah sering kita berikan penjelasan terkait dengan ghulu itu. Yang benar adalah sikap yang ketiga. Sikap yang ketiga adalah sikap ahlus sunnah, tentu saja. Mereka berada di antara dua sikap tadi. Dia tidak berlebih-lebihan dalam artian melampaui batas, tapi mereka juga di satu sisi tidaklah menolak hal-hal yang datang dari Nabi hanya dengan alasan itu bertentangan dengan akal. Inilah yang sudah kita bahas pada pertemuan pada bulan yang lalu, bagaimana wasatiyahnya ahlus sunnah itu yang harus dilakukan seperti yang kita jelaskan kemarin. Mereka adalah pada bab asma wa sifat umpamanya. Pada bab asma wa sifat, sahabat-sahabat Nabi, ahlus sunnah yang sesungguhnya mengimani nama dan sifat yang dikatakan dan disampaikan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim atau oleh Nabi dalam hadis-hadisnya. Mereka semua percaya itu, tetapi sekaligus mereka menafikan keserupaan. Tidak ada yang sama, tidak ada yang setara, tidak ada yang serupa dengan Allah. Yang memiliki itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Andaikan dalam Al-Quran dikatakan atau dinisbatkan oleh Allah kepada dirinya sifat-sifat yang berhubungan dengan zat, wajahkah, tangankah atau yang lain, maka wajib untuk diimani.
Karena dia yang menyebutkan sifat itu untuk dirinya. Jangan ditolak sama sekali. Dan pada saat yang sama, jangan pernah membayangkan seperti apa, dan jangan pernah menyerupakan sama seperti makhluk, karena pasti tidak sama, sebab laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Ini sekilas ya, 3 sikap di hadapan sunnah Nabi. Ada yang tafrid, tidak memberikan haknya, ada yang ifrat, melampaui batas, tapi yang benar adalah yang di tengah-tengah. Itulah makna dari ummatan wasata. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Wasata itu al-adl wal khiyar, al-afdal. Jadi banyak artinya wasatan itu. Bisa berada di tengah-tengah, bisa artinya paling afdal, paling baik, paling moderat. Dan itulah memang sikap para sahabat ketika disampaikan hadis-hadisnya oleh Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Apanya? Untuk sunnah itu perkataan ma'udhifa ilan nabi, sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, ma'udhifa ilan nabi. Itu artinya sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik perkataannya maupun perbuatannya, dan juga takrirnya. Barakallahu fiik. Terima kasih, sampai di sini kajian kita malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Semoga kita selalu dibimbing oleh Allah, diberikan inayahnya untuk tetap istiqamah berada di atas akidah yang benar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar